Sahabat GKI, senang dapat berjumpa dengan saudara sekalian di dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Ubaja Nathanael, dan saat ini saya melayani di GKI Wonosobo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga saat ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan juga memahami isi dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat menghidupi firman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini berisi sebuah kisah ketika Yesus bertemu dengan seorang ayah yang anaknya dirasa sedang kerasukan roh yang mempengaruhi kehidupan anak itu. Sang ayah memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Lalu apa yang menarik dari kisah ini? Sang ayah mengatakan kepada Tuhan Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus bertanya kepada ayah itu, katamu jika engkau dapat. Pertanyaan Yesus ini seolah-olah menegaskan kepada sang ayah bahwa sebenarnya sang ayah masih meragukan apakah Yesus bisa menolongnya. Yesus juga sebenarnya ingin menunjukkan pada banyak orang yang pada saat itu juga melihat peristiwa itu, bahwa banyak orang yang sebenarnya datang kepada Yesus, tapi mereka sebenarnya masih ragu apakah Yesus sanggup menolong mereka. Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Setelah Yesus mengatakan demikian, apa yang terjadi? Ada perubahan reaksi dari sang ayah. Dengan penuh penyesalan, dan ketika sang ayah menyadari bahwa seharusnya dia percaya kepada siapa yang dia datangi, sang ayah mengatakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang datang kepada Tuhan, mungkin dalam pertanyaannya tentang pergumulan yang terjadi dalam kehidupan, terkadang kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Terkadang kita masih mempertanyakan, apakah Tuhan sanggup menolong kita? Apakah Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar dari pergumulan yang saat ini tengah kita hadapi? Saudara yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan ini, mungkin kita pernah merasa ragu, pernah merasa takut, atau bahkan kita merasa khawatir akan sesuatu. Dan biasanya hal ini terjadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kita, yang bahkan membuat kita merasa putus asa, kehilangan harapan, membuat kita merasa kecewa, kita merasa marah.
Terkadang ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita justru mempersalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan kita mohon pertolongan Tuhan, tapi dengan negosiasi-negosiasi yang seolah-olah kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Dan kita seolah-olah lagi ngetes Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sanggup, tolonglah aku. Melalui perkataan si ayah yang tadi kita baca di dalam Injil Markus, kita melihat bahwa dalam sisi manusia kita memang penuh dengan keraguan. Tapi kita juga sering lupa bahwa kita datang kepada Tuhan. Tuhan sang pemilik kehidupan. Tuhan yang memiliki rencana atas hidup kita. Tuhan yang berkehendak akan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Terkadang kita lupa bahwa apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini semua sudah direncanakan oleh Tuhan, dan tentu saja Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Apa yang bisa sama-sama kita renungkan dalam kisah ini? Yang bisa kita renungkan adalah ketika kita sedang menghadapi pergumulan, ketika kita sedang ragu, ketika kita sedang takut, atau bahkan ketika kita khawatir akan sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan semua itu, bukan berarti kita hanya pasrah, tapi kita berserah. Karena kita percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan sesuai dengan caranya. Dan yang harus kita renungkan juga adalah di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memiliki rencana. Dan kita tidak tahu rencana apa itu. Atau mungkin rencana untuk siapakah? Seperti ketika sang ayah datang kepada Yesus, Tuhan berencana dalam kehidupannya. Dan bukan hanya untuk kehidupan si ayah dan si anak ini, tapi apa yang dialami dilihat oleh banyak orang. Dan ketika banyak orang melihat perbuatan Yesus, mereka menjadi yakin. Iman percaya mereka menjadi bertumbuh. Jadi mungkin saja apa yang terjadi dalam kehidupan kita juga bisa berpengaruh dalam kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beriman kepada Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, tentu iman kita pun dipertanyakan. Tapi hari ini kita merenungkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jika Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat ini sedang menghadapi pergumulan, ingatlah kata-kata ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya artinya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin bukan sekarang Tuhan menjawabnya. Mungkin tidak dalam waktu yang cepat atau dengan cara yang instan Tuhan menjawab setiap pergumulan. Tapi Tuhan punya cara tersendiri. Dan di balik setiap peristiwa, Tuhan juga pasti mempunyai maksud untuk kehidupan kita. Dan Tuhan ingin agar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan mari kita selalu membangun iman percaya kita, agar kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kita semakin bersyukur lagi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk menutup perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Mungkin kami mengalami pergumulan yang begitu berat saat ini. Mungkin kami pernah meragukan Tuhan. Mungkin kami pernah bernegosiasi dengan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami ingin berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami dengan penuh iman percaya. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam kami menjalani hari ini maupun hari-hari esok yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekian sapaan gembala hari ini. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa, bersyukurlah, bersukacitalah, dan jangan lupa tersenyum hari ini. Tuhan Yesus memberkati.